Saya rapikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Wakil Bupati Mamasa, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, yang kami hormati juga seluruh unsur Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Nadiem, ada juga perwakilan dari Kejaksaan ya, Kejaksaan Pengadilan. Yang kami hormati juga Bapak Ibu pimpinan OPD yang Provinsi Sumbar. Saya ingin perkenalkan Pak Wagub, hadir di sini juga Pak Asisten 3, kami bawa rombongan ini. Lumayan rame. Ada Pak Ketua Bapeda. Saya belum kalau ibu semua kan baru 2 minggu Pak di sini. Saya jujur ini agak nekat ini Pak Wagub. Membawa rombongan tapi belum hafal semua. Ya. Pak Stafali, ya. Ada juga. Kemudian ada PU, Kepala Dinas PU, ada Dinas Pertata, ya, Pak Farid, ya. Iya. Kemudian juga ada Pak Nadir nih, ya, tenaga ahli kami. Siapa lagi yang dari provinsi? Itu yang punya desa. Wajahnya menyesuaikan. Wajah desa tapi rezekinya kota Pak. Kemudian juga yang kami hormati tokoh agama di Kabupaten Mamasa dan pimpinan OPD serta hadirin yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu-satu. Saya hari ini adalah hari berbahagia dalam 2 minggu saya di Sulawesi Barat. Karena apa? Ini passion saya apa Pak Wagub? Saya tuh suka dengan lokasi-lokasi wisata alam. Nanti saya akan cerita siapa saya nanti ketika kita sudah punya waktu panjang cerita. Nanti kalau saya cerita nanti semua bosan. Tapi saya juga sangat merasa pulang kampung. Saya punya masa remaja saya itu di Bukit Tinggi Sumatera Barat, persis seperti ini. Ada gunung, ada sawah, persis Pak. Makanya ketika saya masuk, saya seperti kembali pulang kampung. Pulang kampung bukan? Jadi merasa di rumah sendiri itu membuat saya speechless. Bahagia, belum lagi orangnya ramah-ramah sekali semua. Terima kasih atas sambutannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kebahagiaan buat kita, memberikan keselamatan kepada kita, dan terus bersemangat untuk membangun daerah ini menjadi lebih baik ke depan. Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, unsur Forkopimda, Bapak Ibu saya hormati. Saya pertama kenalkan diri dulu, ya. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau mukanya begini pas-pasan saja, kata Mongol, soal pas-pasan mukanya, tapi mudah rezekinya tidak pas-pasan. Saya nama Akmal Malik, saya lebih suka dipanggil Akmal Malik saja Pak. Kalau gelar mah kurang banyak, lebih banyak Pak gelarnya. Saya lahir di sebuah pulau, namanya Pulau Kunjung. Yang tidak ada di peta. Bapak Ibu cari sampai sini dekat orang ketemu di peta. Pulau yang nggak jadi pulau Pak, itu daerah di Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya perbatasan antara Sumatera Barat dengan Jambi. Daerahnya separuh adalah transmigran dari Gajah Mungkur, ya. Maka nama daerah itu Sitiu, Wonogiri, nama daerahnya. Saya lahir dan besar di sana, jadi sudah terbiasa dengan kemajemukan. Saya dulu dari SD, SMP itu terbiasa dengan teman-teman dari Jawa Pak. Sekolahnya juga sama. Sampai saya SMA begitu ya. Kemudian di sini bujangan seperti kata Pak Ketua DPRD tadi. Saya tidak mau berpantun. Kenapa? Nanti istri saya marah Pak. Pasti Bapak bilang cakep. Saya nggak mau bilang cakep gitu. Nanti ada cemburu Pak. Makanya saya tidak mau berpantun karena tidak mau dibilang cakep Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, kami memang sengaja bersama-sama dengan teman-teman dari OPD Provinsi Sumbar datang untuk membangun silaturahmi. Artinya ada 6 kabupaten di Sumbar ini yang belum
saya datangi itu tinggal 2 lagi ya, karena Mamasa sudah datangi. Tinggal Polman dan Mamuju Tengah sudah lewat kita. Ya, yang pertama saya datangi kemarin adalah memang Mamuju Tengah, walaupun cuma lewat saja, tapi saya sudah datang. Kemudian juga Pesanggawi sudah, Mamuju sudah. Yang keempat ini adalah Mamasa, ya, besok atau nanti malam ya kita ke Polman, nanti terakhir Majelis. Kalau ke Polman, saya sengaja mengantarkan Pak Asisten 3 pulang kampung, ya, sengaja. Pak Bupati, Bapak Ibu dan Bupati, kami atas nama pemerintah provinsi juga mengucapkan terima kasih Pak dan apresiasi atas sambutan luar biasa ini. Saya tadi merasa sebanyak kita dari unit saja, kumpul saja. Gak menyangka akan ada penyambutan resmi seperti ini. Pak Asisten bilang kepada saya, Pak BJ, ini memasari orangnya ramah-ramah Pak, hati-hati, nanti jatuh hati katanya. Maka saya agak nunduk-nunduk Pak, gak berani saya ke atas. Kata Pak Asisten, jangan terlalu banyak lihat Pak, mata nanti jatuh hati. Maka saya agak menunduk-nunduk. Mudah-mudahan sekali, memang sudah jatuh hati pertama Pak, melihat daerah ini indah sekali. Dan ini bagi saya sebuah surga yang memang seharusnya diekspos secara luas. Saya termasuk juga penggiat pariwisata. Saya penggiat pariwisata. Bahkan teman-teman di DPR bilang begini, Pak Akmal itu memang dirjen itu cuma hobi. Ya, dirjen cuma hobi, kerjanya itu bisnis pariwisata. Gitu Pak. Bapak bisa lihat nanti saya punya hasil kerja pariwisata saya cukup bagus lah hasilnya. Mudah-mudahan saya lihat nanti bisa berkontribusi juga buat desa apa namanya? Ya gitulah, saya takut ini supaya pas gitu. Mudah-mudahan nanti bisa. Nanti ada Pak Dinas Menteri orang bantu. Itu kenapa saya ingin mencoba mengeksplor dengan motor nanti Pak. Bukan ingin soda. Saya mau lihat titik-titik yang eksotis ya Pak. Ya. Karena saya tahu salah satu kabupaten yang memiliki udara sejuk itu adalah Mamasa. Kalau sisanya semua memiliki jalur laut jalur pantai panas sekali. Makanya di Mamuju tidak sulit mencari keringat Pak. Berdiri saja pasti berkeringat di sana. Nah, mencari keringat di sini memang akan bagus Pak Bupati. Nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut. Kemudian sekali lagi kami memang datang silaturahmi dan melihat beberapa persoalan. Tadi sudah dapat persoalannya, cuma 3 masalahnya Pak. Tidak banyak persoalan di Mamasa itu. Persoalan pertama jalan, kedua jalan lagi, yang ketiga juga jalan. Jadi 3 persoalannya itu. Tapi ada persoalan jalan yang menjadi hal yang harus kita perbaiki ke depan. Saya melihat bukan jalannya Pak, akses menurut saya, aksesibilitas. Kita boleh terpencil, tidak ada jalan. Tetapi kalau kita punya akses yang bagus, orang akan tahu kita punya potensi. Sekarang akses yang paling bagus adalah media sosial. Paling bagus. Saya punya warung, Bapak Ibu sekalian, di Bogor sana itu, saya tidak pernah promosikan Pak. Saya cuma minta semua yang datang itu selfie saja, kemudian posting dan viral. Betapa kuatnya kekuatan media sosial. Jadi kalau persoalannya jalan bagi saya kecil Pak. Yang saya khawatirkan adalah ketika saya mencari apa nama desanya, itu lama ketemunya Pak, sama seperti saya mencari Subar. Dulu pertama saya googling itu Subar di YouTube Pak. Saya ketik Sula, yang keluar itu adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Saya ketik sampai habis Sulawesi, masih itu juga keluar. Baru Sulawesi Barat, keluarlah Sulawesi Barat. Artinya apa? Kita masih miskin di aksesibilitas. Akses media, coba kalau percaya silakan yang punya handphone, ketik aja. Pasti belum betul. Sampai kemarin saya sudah mencoba untuk mendorong tetap aja seperti itu. Artinya kita harus lebih banyak lagi Pak menggunakan media sosial. Karena yang gratis semua itu. Nah, tempat yang indah ini Pak Bupati, bagi saya bisa akan booming sepanjang sekali kita buka akses media sosial yang seluas-luasnya. Kita tidak perlu bersedih Pak. Saya banyak punya teman-teman daerah, punya teman-teman yang di daerah yang terpencil, tapi didatangi. Bapak mungkin tahu Remo, NTT, Polres, ya, itu dia cuma punya
sekian gubuk ya, rumah-rumah tua itu Pak, Werebo ya. Dua jam perjalanan ke sana Pak, tapi mendunia. Kemudian juga Bapak harus rajin-rajin mendongeng. Ada danau nih di Amerika, di Eropa itu Pak. Dia cuma menjual dongeng tentang ada makhluk panjang, lehernya panjang, ya, dan ada di dalam danau. Dan belum satu pun yang pernah melihat binatang itu. Belum satu pun pernah melihat binatang itu Pak. Tapi larisnya luar biasa. Ya, orang luar biasa datang ke Eropa cuma untuk melihat itu dia, dan tak pernah ketemu. Lalu saya berpikir, bagaimana Teluk Mamuju itu juga dibuat cerita yang unik. Ada makhluk raksasa di bawahnya yang munculnya cuma tengah malam. Dan dilihat harus dengan baju putih dan sebagainya. Kita jual. Pasti banyak datang. Walaupun pada akhirnya mereka tidak akan pernah menemukan itu. Tetapi bagaimana kita menjual sebuah cerita yang menjadi sebuah potensi. Bapak tahu nggak, wisata yang paling laris di Jawa itu adalah wisata ziarah. Semalam saya cerita sama Pak Ketua KPU, ya, bagaimana wisata ziarah itu luar biasa larisnya Pak. Dan busnya ramai sekali. Ketika dilihat bus beriringan 10 Pak, pasti itu wisata ziarah. Mereka melihat bernostalgia tentang keunggulan-keunggulan yang ada di situsnya. Apakah mereka menemukan? Belum tentu. Saya kemarin diskusi dengan siapa saya lupa. Karangpuang ini punya potensi nggak? Punya, asal Pak Jundari. Ada sumur jodoh di sana, ya, sumur jodoh. Kita buat cerita yang baik Pak. Kita bikin testimoni. Pak Wabuk bikin testimoni setelah saya cuci muka di di sumur ini saya ketemu istri saya. Ya pasti. Atau setelah saya bertemu dengan di patung ini saya ketemu pacar saya. Iya, cuma kan waktu kapannya bertemu kan pakai besi ketemu Pak. Gitu. Nah hal seperti ini yang barangkali menurut saya bagus kita kedepankan. Kalau cuma maaf Pak Wabu, Wakil Bupati, Bapak Ibu sekalian, teman-teman di Kabupaten Mamasa itu indah, itu adalah fakta. Ya, Mamasa itu indah, itu adalah fakta. Kalau ada mengatakan tidak, itu bohong betul. Memang indah ya. Nah sekarang bagaimana caranya kita menyampaikan kepada orang keindahan itu harus didatangi. Saya beberapa hari lalu naik pesawat selalu katakan ini, nggak bisa terbang Pak pesawatnya. Selalu ada ketidakpastian dalam penerbangan. Akhirnya sampai saya pada satu kesimpulan, apa sih yang pasti di Sumbar ini? Cuma satu Pak, pesawatnya pasti tidak terbang, pasti berubah terus. Nah bagaimana kita mencoba merubah itu? Saya kata, ya kita harus ikhtiar. Nah langkah-langkah apa yang kita lakukan? Mamasa adalah salah satu dari kekuatan pariwisata Sumbar. Ke depan saya pikir kita tidak perlu meratapi 3 persoalan tadi Pak. Jalan itu jangan dulu ya. Karena pasti akan membutuhkan resources yang tidak sedikit. Saya begitu Bapak bilang jalan-jalan itu, teman-teman PU langsung duduk semua itu. Ya balik PU duduk semua. Ya kenapa? Kondisi pandemi kemarin kan membuat kita mengalami kontraksi ekonomi yang cukup besar. Semua berkurang, ya. Dana berkurang, transfer berkurang, dan sebagainya. Nah kita harus mengandalkan hal yang mungkin yang selama ini tidak pernah dilakukan adalah kekuatan digital. Kekuatan digital. Wisata digital belum muncul di Mamasa. Coba aja ketik Mamasa. Tidak terlalu banyak muncul itu objek wisata bagus. Kenapa? Tidak ada datanya Pak. Saya 10 bulan yang lalu sebelum menjadi PJ bertemu dengan teman-teman tim 11-nya Pak Presiden. Beliau bertemu dengan Bu Rini Sumarno, mantan Menteri BUMN dulu. Beliau sekarang penggiat investasi jangka pendek Pak, 2 tahun. Beliau katakan, kalau ada kepala daerah yang mau kasih saya data yang jelas tentang potensi lahannya, lengkap dengan bagaimana kualitas tanahnya, hasil labnya, ya, apa yang sudah dilakukan, berapa lama produksinya, kasih saya akan investasi. Beliau sekarang berdomisili di Amerika. Nah lalu saya teringat ketika pembicaraan beliau itu, kenapa enggak Mamasa sebagai daerah yang memiliki lahan yang cukup besar?
Tapi memang sekali lagi Pak Bupati, saya dikasih data oleh Pak Ketua Bapeda, Pak Dirjen, Pak PJ, di Sulbar ini 60% itu adalah kawasan konservasi. Saya mau tanya, mana wilayahnya? Yang mana yang bagian konservasi? Mana yang produksi? Saya ingin tahu lokasinya mana dulu. Nah, saya kalau dapat itu Pak, kita baru bisa mengatakan gini, kita bisa berjuang kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan untuk mengambil sedikit, supaya tidak mengganggu lingkungan. Yang ideal itu sebuah daerah itu harusnya cuma 30 loh konservasinya, 30% saja. 60-70 tetap bisa terjadi kawasan produksi. Kalau tidak, percuma otonomi daerah Pak. Otonomi daerah tidak akan bisa berkembang ketika lahannya lebih banyak digunakan untuk konservasi. Tidak ada produksi. Nah, ini tantangan kita ke depan Pak. Saya Bapak mendetailkan setiap jengkal tanah di Mamasa ini Pak, mana yang sesungguhnya bisa kita lakukan untuk produksi. Mungkin karena Mamasa men-tagline dirinya adalah tujuan wisata, tidak peduli dengan itu. Tapi saya katakan Bapak punya bandara. Punya bandara. Bandara ini membutuhkan penumpang. Penumpang membutuhkan ada motif-motif ekonomi Pak, dan motif wisata. Lalu dia akan bawa apa nanti ke pengunjung? Saya dibuka rahasia saya sama Pak Wabuk ini. Bapak tahu dari mana saya datang sini karena IKN? Menduga saja ya? Boleh. Memang salah satunya itu Pak, Sulbar ini memang kita harapkan akan menjadi satu daerah penyangga IKN. Itu kenapa saya fokus ke dua hal saja. Pertama, kita buka akses ya seluas-luasnya. Tidak cuma jalan Pak, tapi juga akses informasi. Agar Sulbar betul-betul bisa menjadi penopang ibu kota negara. Saya tantang teman-teman OPD, apa yang akan Anda perbuat ketika posisinya Sulbar ini adalah menjadi kawasan penyangga IKN. Ketika belum ada yang bergerak, kemarin saya tunjuk langsung Kepala Dinas Perhubungan. Saya mau tanggal 16 besok Anda lakukan lokakarya, undang seluruh kabupaten kota dan provinsi di Kalimantan, undang seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten di Sulawesi, suruh mereka lokakarya di Sulbar. Agar apa? Agar pesawatnya tidak kosong Pak. Andaikan teman-teman OPD itu bisa lakukan itu 1 kali seminggu saja, ya 1 minggu saja, itu penerbangan penuh Pak ke sini. Penerbangan penuh. Saya bertemu dengan pengoca Pak Yusuf Magabrani. Dia bilang, Pak Gubernur, saya itu salah satu komisarisnya Sriwijaya. Saya bisa telepon kapan saja terbang ke Mamuju. Tapi apa kami harus bayar setiap hari karena penumpang tidak ada. Nah, saya katakan untuk bisa mendorong Sulbar pesawat datang ke sini Pak, cuma 2 hal yang kita lakukan. Kita subsidi pesawatnya atau kita datangkan orang ke sini. Menurut saya yang paling efisien adalah kita datangkan orang ke sini. Cuma butuh 1 lembar surat. Bapak Ibu tidak perlu bayar nyewa hotel Mayo, tidak perlu. Gunakan kantor gubernur data. Mereka bayar di sini, belanja di sini, mengeluarkan uang di sini, membuat UMKM kita lebih hidup. Nah, dibutuhkan adalah kreativitas. Nah, itu juga kita ingin di kabupaten kota Pak, ada di Mamasa. Saya ingin Mamasa itu membuat sebuah event nasional Pak. Contoh tentang bagaimana pengembangan pariwisata berbasis alam. Nanti saya tanda nih, ya, surat undangannya. Laksanakan di mana? Laksanakan di sini. Jangan dilaksanakan di Makassar. Bayangkan Pak Wapu, Bapak lempar undangan ke 415 kabupaten, 93 kota, sekian provinsi. Masa agak 50 atau 100 nggak mau datang? Saya tahu betul Pak, saya di Oda sampai sekarang masih. Apalagi teman-teman DPRD. Tiap hari kita mencari judulnya apa ya perjalanan saya. Sampai semua PD seperti itu Pak, mencari judul. Apa judulnya? Nah, itu akan sangat bagus kalau saya Bapak undang mereka datang ke sini. Satu lagi Pak, saya juga melihat bertanya kepada teman-teman di daerah lain, dari 34 provinsi
415 kabupaten dan 3 kota. Daerah mana yang belum pernah kalian datangi? Dia jawab, Sulbar Pak. Artinya apa? Kita punya potensi Pak untuk didatangi orang. Minimal kita tinggal mengasih undangan saja. Saya yakin, saya juga pertama, saya bilang teman-teman, Bang, undang saya dong, kenapa? Saya belum pernah datang ke Sulbar. Pak, undang saya dong, kenapa? Kenapa mau datang ke Sulbar? Satu-satunya provinsi yang mau datang itu Sulbar. Gila nggak Pak? Artinya apa? Apapun motivasi mereka, niatnya sudah ada di dalam Sulbar. Nah, baru kita siapkan. Saya ulang kepada teman-teman kemarin, sebetulnya untuk menjadi kaya itu sederhana Pak. Cukup rajin tersenyum. Rajin tersenyum menjadi hal yang murah itu adalah hospitality, keramah tamahan yang banyak tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia. Saya udah datang ke banyak destinasi wisata di Indonesia Pak, di dunia juga sudah datang. Tapi saya paling tersuka itu adalah datang ke Pulau Moyo di Sumbawa. Paling sesuatu, kenapa? Karyawannya ramah, senyum, membantu, kemudian selalu menawarkan apa yang bisa saya bantu, dan sebagainya. Itu yang membuat saya sering ingin datang ke sana lagi. Saya juga sudah kemana-mana di Indonesia, di dunia kemana-mana. Tapi yang membuat saya sangat tersentuh adalah keramah tamahan pelayanan yang dilakukan oleh wisata Pulau. Wajarlah Lady Dai sama dulu datang ke sana, ramah sama sekali Pak Bagus. Nah kalau berpikir, apakah kita Sulbar tidak bisa lakukan itu? Sangat bisa. Makanya hari ini Pak Karo mau mana? Saya minta berapa orang latihan hari ini? 25 orang, saya cari frontline yang suaranya merdu, yang cantik, ya. Saya minta untuk belajar tersenyum, ya. Belajar melayani. Kenapa? Mereka yang membuat nanti tamu-tamu pendatang. Bukan konteks negatif ya Pak ya. Hospitality dalam artinya kita menawarkan keramah tamahan kepada orang. Jadi ketika orang datang, walaupun mau apa, Pak, walaupun harus naik mobil dari Palu Pak, sakit pinggang kita sampai ke Mamuju, tapi ketika kita temukan keramah tamahan, hilang sakit pinggangnya Pak. Atau jauh-jauh dari Makassar ke Mamuju, capek-capek Pak, bertemu dengan orang-orang yang menawarkan keramah tamahan, senang kita. Nah ini yang ingin kita bangun. Boleh kita tidak punya uang, tapi jangan tidak ramah. Ya, saya melihat, mohon maaf sekali lagi, ini yang belum ada di banyak daerah. Bukan di Sulbar ya, di banyak daerah Pak. Nanti kalau Sulbar saya dituduh, dilihat Pak Sekpasisen bilang, kok nuduh terus tuh. Di banyak Indonesia, daerah Indonesia. Jadi kita ingin menawarkan yang orang lain tidak punya. Apa itu? Keramah tamahan. Nah, juga begini Pak Bukti, Pak biasa doa nih Pak, jadi mungkin nanti. Ya. Persoalan yang juga ada di banyak daerah, saya menangani hampir order ini 12 tahun. Selalu kita sulit mencari data yang presisi. Ya. Kita selalu mengatakan, ketika saya tanya Ketua DPRD, Pak, berapa tingkat kemiskinan di daerah Bapak? Oh, sekian persen. Banyak yang atas nggak? Oh, diam. Tahu nggak persebarannya? Nggak tahu juga. Tahu nggak tingkatannya? Berapa yang miskin ekstrim? Berapa setengah ekstrim? Nggak tahu juga. Lalu saya katakan, bagaimana kita bikin kebijakan? Ketika sumber daya kita terbatas, rumus apapun kita pakai di dunia Pak, ketika kita tidak memiliki banyak uang, kita harus memilih skala prioritas. Mana yang didahulukan, mana yang belakang. Itu pasti rumus itu. Bagi yang pernah sekolah perencanaan, pasti dapat ilmu itu. Nah sekarang untuk mudahnya, mana yang skala prioritas? Mungkin yang jago di situ untuk skala prioritas adalah balai PU Pak, jalan paling jago. Yang rusak-rusak dulu yang diperbaiki. Ya, yang rusak-rusak dulu. Yang baru-baru pasti didemonstrasikan. Jadi Bapak kalau mengusulkan hal baru, pasti teman-teman dari PU mengatakan tunggu dulu. Karena memang anggaran kita nggak ada. Kita fokus dulu yang rusak-rusak. Nah itulah kenapa beliau bekerja keras sekarang di bawah sana membantu agar yang itu yang prioritas. Nah lalu bagaimana peran kita Pak Wagub? Saya ingin sekali lagi Pak Wagub, tolong teman-teman di Mamasa berkolaborasi kita menyiapkan data desa presisi. Saya sekarang tengah melakukan piloting di 31 desa di Sulawesi Barat. Pinginnya saya kemarin Pak, karena semangat betul, saya ingin di 575 desa. Karena saya membayangkan saya jadi PJ waktu itu di Jawa Timur, kan uangnya banyak Pak. Ternyata saya jadi PJ di Sulbar, uangnya sangat terbatas. Oke, kita ambil sampel. Kita laksanakan sekarang di 31 desa yang lagi jalan.
Pak Jaun yang jadi ininya, jadi promotornya nanti, Pak Dinas Desa. Nah, nanti kita akan tahu Pak. Saya akan paparan nanti dengan Presiden, Insya Allah, ya bulan Juli atau Agustus. Kenapa kita pilih ini? Karena ini yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia Pak. Tidak ada di Indonesia seperti ini. Carilah daerah yang bisa mengawinkan data spasial dengan data atributif. Nggak ada. BPS saja masih menggunakan data atributif, masih sensus. Yang menggunakan data spasial cuma BIG, itu pun tinggi Pak dari atas sana. Pakai drone, pakai apa? Pakai citra satelit. Kalau cuaca jelek ini nggak bisa lihat pohon. Maka yang paling bagus adalah kita gunakan citra drone dengan spasial dengan ini. Nah, nanti kita akan didik anak-anak desa kita itu untuk menerbangkan drone. Kita akan didik mereka nanti untuk menjadi enumerator yang akan mengupdate data setiap waktu. Sehingga setelah kita punya Pak, kita tawarkan kepada semua pihak. Bapak tidak perlu datang promosi ke daerah ke Inggris, ke Eropa, tidak. Cukup buat saja di laman website Bapak. Ditarik. Saya juga mendapat keluhan dari banyak investor. Data yang ditampilkan oleh pemaaf sekali, ya, website Pemda itu, Pak, karena dalam 4 tahun masih itu aja datanya berubah. Saya bilang, apa tidak ada orang melahirkan di daerah itu? 4 tahun jumlah penduduknya sama Pak. Dan wilayahnya tidak berubah. Kenapa? Tidak diupdate Pak. Bukan tidak dilakukan ya, tidak diupdate. Lalu bagaimana orang akan berinvestasi ketika datanya seperti itu? Nah itu kenapa Pak Obu saya mohon memasak menjadi salah satu daerah yang saya katakan kita berkontribusi untuk Indonesia. Karena dari pemahaman kami tidak ada satupun daerah di Indonesia ini yang bisa mencoba mengkombinasikan antara data spasial dengan citra drone dengan data numeric. Kita tidak akan men-challenge data-data BPS, tetapi mempertajam Pak. Agar kita tahu ketika saya tanya sama Pak Wabuk berapa jumlah kebun kopi di sini luasnya? Bapak cukup dengan mengangkat handphone saya dapat. Kita buat aplikasi di handphone Pak. Kamu gitu. Nah, langkah-langkah ini saya minta dukungan ke Pak Wakil Bupati. Tolong sampaikan Pak Bupati sekarang. Tidak usah keluarkan anggaran apa dulu. Ya. Pak Jaun cukup uangnya. Pak Jaun ya? Siap. Oh, cukup uangnya Pak Jaun. Dia kemarin agak apa keningnya agak berkerut ketika saya bilang 575 desa. Dia langsung diam. Pak Jaun. Tapi begitu saya bilang 31 desa saja, dia langsung gembira. Siap, Pak Gub, saya laksanakan. Saya ingin ini Pak nanti akan menjadi sebuah novelty, keterbaruan yang berasal dari Sultan. Kalau Bapak kuliah S3, pasti pertanyaannya ditanya oleh peneliti adalah apa sih novelty yang Anda tawarkan dalam disertasi Anda? Apa sih keterbaruan yang Anda tawarkan dalam disertasi Anda? Saya mengatakan apa sih yang Anda buat di daerah Anda? Kita katakan kita membuat yang daerah lain tidak buat. Apa itu? Kita punya data desa presisi. Anda tanya saja lah berapa jumlah janda, kami tahu nih jumlah jandanya. Dengan koordinatnya juga sekalian. Itu Pak Jamil ahlinya itu. Dan ketika ditanya, kita juga tahu Pak, bagaimana kondisi daerah, berapa pendatang, berapa guru asli, bagaimana sebarannya. Itu berguna bagi Kota Polres untuk mendeteksi tingkat kerawanan. Begitu juga terkait dengan potensi-potensi lain, Pak Dandim juga butuh itu. Nanti ini sama kayak, mohon maaf, sama seperti bercanda teman-teman saya. Dia beli tongkat Ali, tongkat Madura. Kenapa dia beli? Yang beli satu untuk bersama. Paham kan? Kalau paham itu udah kata saya. Yang paham aja dia baca gitu. Sama seperti teman saya, dia beli kopi bongkar, kopi kekuatan untuk laki-laki. Beli kopi minum satu untuk berdua. Sama seperti data ini Pak. Saya siapkan data satu, tapi untuk kepentingan semua. Data itu menjadi instrumen nanti bagi DPRD untuk melakukan monitoring. Agar jangan ribut lagi Pak antara DPRD dan pemerintah. Kenapa? Ada perbedaan keyakinan. Bapak yakin banyak kebun di sini, pemerintah yakin tidak ada kebun. Nah begitu juga media. Media juga akan kita kasih data itu Pak. Untuk apa? Dia Bapak satu frame yang lagi dia bahasa dengan anak-anak. Begitu juga NGO Pak, teman-teman NGO. Kita kasih datanya untuk mengawasi kita bekerja. Nah, itu kenapa Pak Wakil Bupati, saya ingin sekali lagi banyak yang juga miring
jauh-jauh dari Jakarta kok cuma programnya data. Bapak jangan seperti itu. Itu yang membuat Indonesia ini Pak tidak berdaulat sejak merdeka. Tahu nggak Bapak sekalian? Kita sudah merdeka 77 tahun yang lalu. Satu-satunya kita yang belum merdeka cuma satu, apa? Kita tidak merdeka dengan data kita. Kita masih dijajah data oleh data luar Pak. Data orang luar melakukan survei, dibuat data sendiri. Semua data orang luar negeri Pak. Saya kampung halaman saya Sumatera Barat Pak. Ketika saya bercerita tentang budaya atau bahan-bahan peninggalan-peninggalan itu Pak, itu cuma ada di Belanda Pak. Justru mulai sana tentang ini peninggalan zaman dulu. Saya yakin sama seperti Sulbar juga. Ketika Belanda menjajah kita dulu, semua artefak kita dibawa ke luar negeri. Lalu mereka kasih kita data dari sana. Pertanyaannya, benar nggak sih datanya? Artinya kita dijajah lagi Pak. Nah, bagaimana cara kita untuk keluar dari penjajahan ini? Pak, kita bottom up. Nanti ibu-ibu, PKK Pak, anak muda kita suruh datang dari rumah ke rumah untuk memahami apa persoalannya. Kemudian juga bisa melihat skala ekonomi satu desa Pak. Saya nggak tahu ini desa ini berapa skala ekonominya, berapa penghasilannya, berapa pengeluarannya. Kita nggak tahu karena pasti juga Pak nggak punya data itu. Sehingga kita bisa mengatakan, oh desa ini itu loh skala ekonomi yang harus dilakukan, investasinya itu harus dilakukan. Juga kita nggak tahu seleranya personal Pak. Dengan data itu kita tahu berapa sih satu orang itu pendapatannya satu bulan. Untuk apa saja digunakan? Kita nggak tahu Pak sampai sekarang. Kami melakukan riset di Sumatera Utara, di Jawa Barat, Pak Heri. Kami tahu Pak, sebuah desa itu ternyata pengeluaran terbesar itu ternyata adalah beras. Pengeluaran terbesar kedua ternyata rokok Pak. Rokok adalah pengeluaran terbesar dalam sebuah keluarga. Rokok. Ketiga itu ikan segar, keempat bawang merah. Nah, pertanyaannya seberapa besar pengeluaran itu rokok? Nggak ada yang tahu kan? Harus tahu Pak. Agar kita jual rokok di sini sama-sama. Juga ketika kita tidak tahu kebutuhan bawang merah berapa, agar apa? Kita tanam bawang sendiri Pak, nggak usah beli-beli. Kita tahu berapa sih kebutuhan ikan segar, yang kebutuhan ketiga, sebenarnya kita tanamkan segar Pak, nggak usah beli lagi. Inilah bagian dari kita membangun ketahanan pangan keluarga Pak. Dari data yang real. Nah kalau tidak ada datanya, ya nggak bisa Pak. Gimana? Berapa jumlah yang kita tanam untuk tanam ikan dan sebagainya. Kadang-kadang warga kita Pak butuhnya ikan, nanamnya pohon kopi. Nah ini yang saya katakan penting bagi sebuah desa. Ini Pak Jau nih saya ingin fokus Pak Jau. Karena kita ingin betul-betul kebijakan yang kita buat itu Pak Bu berbasis kebutuhan warga desa. Nah kalau presisi Pak, saya yakin kita bisa selesaikan ini. Kemudian berikutnya juga Pak Wabuk, saya atas nama pribadi dan juga pemerintah provinsi sekali mohon dukungan ya, terkait ini. Kemudian juga nanti hal-hal yang barangkali akan kita bicarakan, kita duduk bersama. Nanti Bapak akan bosan, saya akan sering sini nanti. Insya Allah setahun saya di sini, Pak Wabuk, saya akan usahakan tiap bulan sekali lah nanti, ya, tiap bulan sekali di sini. Minimal kita diskusi banyak hal. Jangan sampai begini Pak, saya nggak duduk ini. Kita duduk aja di mana, di bawah pohon atau di mana. Kita bawa makanan masing-masing. Saya bawa makanan saya, Bapak bawa makanan Bapak juga. Gitu. Kita ngobrol, ya, kita cerita-cerita. Kemudian kita cari apa yang bisa kita lakukan. Saya akan bantu Pemda ini melalui teman-teman saya yang ada di Jakarta. Tapi kuncinya datanya detail. Kuncinya dari jalan, ya sebelum mau janji. Walaupun saya kenal baik sama Mas Bas, ya, itu orang Manado kali Pak. Istrinya orang kampung saya. Cuma dia boleh marah sama orang Manado Minang karena Pak Jokowi kalah di sana gitu. Tapi kita sering diskusi, saya katakan, tolong carilah beberapa lokasi yang kita lakukan percontohan. Saya untuk percontohan data, saya buat Sulawesi Barat. Kenapa Sulawesi Barat? Ya, karena dari 5 daerah yang habis masa jabatan itu, saya lihat Sulbar yang paling asik-asik orangnya gitu kan. Apalagi mau masa nanti datang sini Pak, pasti akan lebih enak lagi di sini gitu. Maka saya pilih di sini, mudah-mudahan nanti Pak Wabuk tidak bosan. Saya akan datang, saya bawa motor saya sendiri, nggak usah cari motor. Saya bawa motor saya sendiri. Saya akan coba eksplor nanti gunung-gunung itu. Saya akan coba
selfie-selfie di atas juga nanti. Pada tolong lagi ini Pak ya. Kemudian kita cari spot-spot yang eksotik Pak. Kemudian kita share, kita upload di media sosial. Berapa jumlah desa sini Pak? Jumlah desa berapa? Hah? 168. Bapak bisa bayangkan enggak? Dalam sehari Bapak upload 168 kali setiap desa, penuh itu media sosial kita. Berapa jumlah anak muda yang suka selfie-selfie di sini? Punya data enggak? Coba cari anak muda yang punya gadget yang itu, ya, yang suka selfie-selfie. Serentak kita upload memasak cantik. Itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Saya punya cita-cita nanti Pak, suatu saat kalau memang semua sudah terkonsolidasi baik, nanti sesulbar kita akan coba upload di waktu yang sama, ya. Itu kan tinggi-tinggi. Percaya Pak? Waktu yang sama aja ya, waktu yang sama itu lebih tinggi. Tapi waktu yang sama, jangan terpisah, karena akan hilang oleh berita lain. Tapi kita buat nanti satu kali kita punya spot-spot cantik dengan drone-drone-nya nanti akan diambil oleh anak-anak muda kita akan sama-sama langsung naik ratingnya Sulbar, percaya saya. Nah kalau Mama bisa lakukan ini, Mama juga naik. Persoalan orang datang itu persoalan makanan Pak, ikhtiar dulu kita ikhtiar dulu. Tidak perlu persoalan jalan, nanti balai jalan kabur Pak, kalau kita jalan kita kan dia kabur nanti pulang duluan dia gitu. Nah kita cerita dulu yang apa yang bisa kita lakukan. Ya, yang bisa kita lakukan adalah kita ambil yang cantik-cantik, maksudnya tempat yang cantik Pak di sini nanti lain ceritanya. Kalau spot yang cantik kita upload di media sosial. Bapak percaya saya. Seperti iklan, percayalah apa kata Rudi. Kalau itu kita lakukan Pak, insya Allah Mamasa akan tumbuh. Persoalan pesawat, persoalan belakangan Pak. Kalau orang sudah punya keinginan datang di sini, nggak bisa dihambat. Orang ke Wairebo sana aja yang jauh datang Pak. Kuncinya adalah kita siapkan foto-foto cantik, kita siapkan foto cantik di media-media sosial sehingga orang akan datang. Mungkin itu hal yang realistis dulu Pak sekarang. Ya. Saya menjanjikan bantuan, saya belum tahu, sebelum kenal banyak PBD juga. Ya, nanti insya Allah sebulan setelah ini kita diskusi lagi. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu dengan Pak Bupati lah. Ya, bersama-sama dengan Pak Pindah lagi Pak, kita diskusi lagi. Itu yang mungkin yang bisa sampaikan Pak. Mohon maaf barangkali agak sedikit panjang dan tidak terstruktur. Karena tipikalnya orang eksekutor ini ceritanya Pak. Dia cerita gerambiang saja, tetapi Bapak yakinkan saja, yakin loh Bapak, saya akan eksekusi. Saya tidak mau banyak-banyak berjanji bla bla bla. Tidak mau. Saya cuma ingin mendorong sektor pariwisata. Kenapa? Pariwisata inilah bisa memberikan multiplier efek yang banyak. UMKM-nya hidup, rental mobilnya hidup, komunitas transportasi hidup, ya kan? Prokopimda juga bisa hidup nanti gitu kan. Artinya kita sama-sama hidup nanti main motor. Banyak yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi sama seperti kampung saya Sumatera Barat. Saya pernah sampaikan sama Pak Gamawan dulu, Sumbar dia memiliki apa? Yang didorong adalah pariwisata saja. Begitu pariwisata didorong, akan maju. Tapi pariwisata itu kuncinya adalah keramah tamahan dan budaya. Makanya Pak Karo umum, saya lihat ya yang 21 orang itu harus bisa tersenyum Pak. Karena saya akan lihat Karo sebagai frontline nanti di tamu-tamu yang datang. Karena bulan depan kita sudah punya tamu-tamu yang akan datang ke Sumbar. Ya. Minimal besok ada berapa provinsi? 7 provinsi ya? 7 provinsi. Siapkan juga nanti siditornya, ya. Bawa mereka nanti ke jalan-jalan ke provinsi. Jangan lupa tampilkan foto-foto Mamasa juga. Gitu loh. Nanti biar kalau mereka ingin di Mamasa, dan mereka pergi sendiri, rental mobil sendiri. Gitu. Nah kita ingin hadirkan programnya dulu Pak, sebagai untuk orang-orang tahu apa saja sih yang dimiliki oleh Sumbar itu. Itu Pak Abub ya. Mohon bersabar. Insya Allah orang sabar itu akan diberikan rezeki oleh Tuhan. Tugas kita cuma ikhtiar, berusaha. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan kita bisa meraih hal itu. Mohon maaf bila ada kurang berkenan. Bila kita berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi.